Prancis dan Inggris adalah dua negara unggulan di Euro 2024. Namun status unggulan itu perlahan diragukan. Prancis dan Inggris tidak bisa main bagus selama fase grup. Berikut adalah ulasan soal ironi dua negara unggulan ini. Namun seperti biasa, sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari Starting 11 Moment. Ketika turnamen Euro 2024 dibuka, semua mata tertuju pada Prancis. Les Bleus memang bukan juara bertahan, tapi kekuatan pasukan Didier Deschamps selalu tampak menakutkan bagi lawan-lawannya. Prancis adalah juara Piala Dunia 2018. Jangan lupakan pula kalau negara ini adalah finalis Euro edisi 2016. Walau turnamen-turnamen itu sudah berlalu lebih dari 5 tahun, embel-embel tim juara nyatanya masih melekat dalam skuad Les Bleus. Faktanya, nama besar Didier Deschamps lah yang membuat Prancis ditakuti. Pelatih berusia 55 tahun telah menangani Prancis sejak 2012. Jadi bisa dibilang Prancis dibangun di bawah filosofi Deschamps. Terkhusus Euro 2024, komposisi skuad juga menjadi sesuatu yang menakutkan dari Prancis. Deschamps membawa skuad bertabur bintang ke turnamen ini. Jangan lupakan pula pemain-pemain gaek yang dibawa Deschamps demi menambah pengalaman ke dalam skuadnya. Bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, dan Jules Koundé membuat skuad ini diunggulkan. Ditambah pemain-pemain kenyang pengalaman seperti Olivier Giroud dan N'Golo Kante membuat makin sulit untuk tidak memasukkan Prancis ke dalam jajaran negara favorit juara. Tak ubahnya Prancis, Inggris juga datang ke Jerman dengan menyandang status unggulan. Gembar-gembar tiga singa bakal jadi juara kembali terdengar. Inggris rupanya masih penasaran setelah terakhir kali ikut serta di Piala Eropa hanya bisa mencicipi partai final. Sama seperti Prancis, Inggris dihuni pemain-pemain berkualitas. Hampir di semua lini, The Three Lions begitu kuat. Skuad yang dibawa Gareth Southgate bisa dibilang adalah generasi emas negeri Ratu Elizabeth. Hampir tidak ada celah untuk Inggris dari skuadnya. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Phil Foden, dan Cole Palmer membuat Inggris dijagokan juara. Bahkan media-media Britania saja kerap membanggakan skuad mereka yang bertabur bintang jelang laga pembuka turnamen. Adalah hal yang wajar kalau Inggris membanggakan timnas mereka menjelang Euro 2024. Bagaimanapun 8 tahun kebelakang adalah periode-periode terbaik timnas Inggris. Euro edisi sebelumnya bahkan menjadi momen terbaik pasukan Southgate menjuarai turnamen elit. Meski pada akhirnya skuad tiga singa harus gagal merengkuh trofi. Maju 2 tahun ke ajang Piala Dunia 2022, sisa-sisa perjuangan itu masih ada. Inggris masih begitu solid di turnamen 4 tahunan ini. Sayang laga mereka terhenti di babak perempat final ketika harus menyerah melawan Prancis. The Three Lions gugur dan harus kembali mengubur ambisi mereka memenangkan trofi bergengsi. Tidak selamanya status unggulan membuat sebuah tim benar-benar melangkah mulus dalam sebuah turnamen. Prancis merasakan hal ini. Ketika status mereka begitu dielu-elukan, Les Bleus gagal memenuhi ekspektasi banyak orang. Fakta bahwa Prancis dihuni sejumlah penyerang hebat harusnya bisa membuat tim ini tampil produktif. Namun kenyataan justru menunjukkan hal sebaliknya. Les Bleus menjadi satu-satunya tim yang belum bisa mencetak gol lewat pemain-pemainnya sendiri sampai dengan matchday kedua. Pertandingan matchday kedua melawan Belanda setidaknya bisa menjadi gambaran bagaimana susahnya para penyerang Prancis menyerangkan bola. Skuad ayam jantan punya banyak peluang di laga ini, tapi dari 15 tembakan hanya 3 yang tepat sasaran. Tidak ada satupun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Faktanya, walau penyerang-penyerang Prancis adalah penyerang-penyerang kelas kakap, gol menjadi sesuatu yang sulit. Marcus Thuram, Antoine Griezmann, dan Ousmane Dembele tidak begitu produktif di timnas. Statistik mencatat ketiganya punya koleksi di bawah 5 gol dari 20 laga terakhir untuk Les Bleus.
Ketika Inggris membangga-banggakan generasi emasnya, sesuatu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Inggris harus bersusah payah berjuang di grup C yang seharusnya menjadi grup yang mudah. Tidak ada yang salah dari skuad Inggris. Hanya saja strategi yang diterapkan Gareth Southgate tampaknya tidak sesuai. Strategi Southgate bahkan cenderung aneh, karena terlalu menyia-nyiakan bakat yang ia miliki dalam skuadnya. Cole Palmer yang tampil impresif sepanjang musim 2023-2024 tidak pernah dimainkan selama turnamen. Begitu pula dengan Kobbie Mainoo yang banyak membantu Manchester United di momen-momen krusial sepanjang musim 2023-2024. Selain soal pemilihan line-up, Southgate banyak mendapat kritik karena pemilihan taktiknya. Menurut banyak pihak, taktik yang diaplikasikan Southgate tidak cocok untuk Inggris. Hasilnya bisa dilihat, Inggris susah payah meraih poin melawan Denmark dan Serbia. Penempatan Trent Alexander-Arnold di area midfield banyak dinilai tidak efektif. Begitu pula dengan peran Phil Foden sebagai gelandang sayap. Foden terlihat kebingungan dengan peran barunya ini, sehingga banyak orang menilai Southgate melakukan kesalahan besar. Kesalahan pemilihan taktik pada akhirnya berimbas pada performa tim. Kritik mengalir dari berbagai penjuru. Seiring dengan itu, Inggris butuh pertandingan terakhir untuk bisa menyegel tempat mereka di babak knockout. Pasca melakoni dua laga yang cenderung membosankan untuk banyak orang, Prancis dan Inggris sama-sama akan menghadapi pertarungan lebih sengit. Ketidakmampuan dua raksasa menuntaskan dua laga pembuka telah membuat mereka dipaksa menentukan nasib sampai matchday ketiga yang tentunya akan berjalan lebih intens. Prancis yang berada di grup D masih berada di urutan kedua klasemen sampai dengan matchday kedua. Catatan 4 poin mereka sama dengan Belanda yang menempati urutan pertama. Pertandingan terakhir Les Bleus adalah melawan Polandia. Walau faktanya sudah dinyatakan gugur, Polandia bisa saja memberikan luka yang barangkali akan mengubah nasib Prancis di babak berikutnya. Inggris sementara itu menghadapi lawan yang notabene lebih mudah. Pasukan Tiga Singa harus berhadapan dengan Slovenia di matchday terakhir fase grup. Ini harusnya menjadi pertandingan yang mudah, apalagi mengingat status Inggris sampai dengan matchday kedua masih menjadi pemuncak klasemen. Setelah fase grup, perjalanan Prancis dan Inggris akan semakin sulit. Bagi Prancis, jika mereka lolos, maka calon lawannya adalah penghuni grup E atau grup F. Apabila Les Bleus lolos sebagai juara grup, maka calon lawannya antara Turki, Ceko, atau Georgia. Sementara jika Prancis lolos sebagai runner-up, maka calon lawan mereka antara Belgia, Rumania, Ukraina, atau Slovakia. Lawan lebih berat sementara itu menanti Inggris di fase grup. Apabila Southgate dan pasukannya berhasil menjadi juara grup, lawan yang akan dihadapi adalah peringkat ketiga terbaik antara grup D, grup E, atau grup F. Namun apabila Southgate dan pasukannya lolos via runner-up, maka siap-siap mereka ketemu Jerman sang tuan rumah. Itulah dia ulasan mengenai Prancis dan Inggris. Dua negara unggulan yang permainannya justru membosankan dalam dua matchday fase grup Euro 2024. Bagaimana menurutmu? Setujukah dengan anggapan bahwa Prancis dan Inggris tampil membosankan di turnamen kali ini? Tulis opinimu di kolom komentar ya.